Ucapan yang kedua, ya, kata Imam Syafi'i, wa qala Yunus bin Abdul A'la, berkata Yunus bin Abdul A'la, ini juga salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Ya. Dari kota Mesir beliau. Beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, la ayyabtali Allahu al-mar'a bi kulli ma nahallahu anhu ma 'ada asy-syirka khairul lahu min an-nadhari fil kalam. Fa inni qad ittala'tu min ahli al-kalam ala asya' ma dhanantuhu qat. Kata Imam Syafi'i, andai kata seorang hamba itu diuji oleh Allah, ditimpakan musibah, dia melanggar, jatuh di dalam segala kemaksiatan, jatuh dalam segala yang dilarang oleh Allah, kecuali kesyirikan. Sebab kalau syirik berarti apa? Habis seluruh amalannya. Andai kata misalnya dia jatuh dalam seluruh maksiat, kata Imam Syafi'i, itu lebih baik bagi dia daripada dia melihat ke dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Iya. Kenapa? Imam Syafi'i berkata, karena saya melihat pada ilmu kalam ini, orang-orang yang mempelajari filsafat ini, saya melihat hal-hal yang sangat mengerikan, tidak pernah saya bayangkan. Tidak pernah saya bayangkan. Baik. Ini sudah dua ya, dari ucapan Imam Syafi'i. Dan akan dibawakan di sini ucapan-ucapan yang lainnya dari Imam Syafi'i. Sebelum saya baca lebih lanjut, ya saya ingin memahamkan dulu di sini apa makna ilmu kalam ini. Ya. Baik. Saya ingin memahamkan apa makna ilmu kalam. Al-kalam, ya, secara bahasa itu artinya adalah pembicaraan. Ya. Al-kalam artinya pembicaraan. Ya. Jadi kalau dikatakan pembicaraan, maka seorang berbicara, berdiskusi, ya, menguraikan, memaparkan, itu masuk dalam makna kalam. Ya. Ini secara bahasa ya. Tapi yang diinginkan oleh Imam Syafi'i dengan ilmu kalam ini, ahlul kalam, ini istilah. Sebuah istilah di kalangan mereka. Ya. Ilmu kalam itu istilah yang didefinisikan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dengan beberapa definisi. Mungkin bisa diringkas definisinya. Kita katakan bahwa ilmu kalam itu adalah al-ilm alladhi yaqumu ala itsbatil aqaidid diniyah an tariqil adillatil aqliyah. Iya. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang tegak atau ilmu yang sifatnya menjelaskan, menetapkan keyakinan-keyakinan agama dengan dalil akal. Dengan semata dalil apa? Dengan semata dalil akal. Itu ilmu kalam. Iya. Jadi mereka menetapkan keyakinan-keyakinan agama dibangun di atas apa? Dalil-dalil akal saja. Iya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Kalaupun ada dalilnya dari Al-Quran, itu hanya sekedar apa? Diikutkan. Yang paling pokok bagi mereka adalah akal. Ya. Jadi kalau misalnya ada dalil bertentangan dengan akal menurut mereka, dalil ditolak. Akal yang dikedepankan. Ini ilmu kalam namanya. Dan dikenal juga dengan nama ilmu filsafat. Dikenal dengan nama ilmu apa? Ilmu filsafat. Dan belakangan ini lebih banyak disebut dengan nama ilmu filsafat. Walaupun kata filsafat itu sendiri, orang-orang yang mempelajari filsafat juga bingung menentukan apa makna filsafat. Ya, secara istilah. Walaupun dasar katanya filsafat itu dari kalimat filosof yang bermakna orang yang berpikir. Ya, orang yang mencari hikmah. Orang yang mencari hikmah. Ya, tapi kata filsafat ini mereka maksudkan dengannya adalah mereka menetapkan ketentuan-ketentuan agama, ya, keyakinan-keyakinan agama itu dibangun di atas pendalilan-pendalilan apa? Pendalilan-pendalilan akal. Di sini Imam Syafi'i mengingatkan tentang bahaya mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat ini. Kenapa beliau peringatkan tentang bahayanya? Karena ini adalah ilmu yang sangat berbahaya. Ilmu yang sangat berbahaya. Siapa yang masuk di dalamnya akan merusak keyakinannya. Akan merusak keyakinannya. Ya. Karena itu diterangkan oleh Imam Syafi'i dari bentuk nasihat kepada umat. Dan ini bukan Imam Syafi'i saja yang mencela tentang ilmu kalam. Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Abu Hanifah, Abu Yusuf, banyak lagi dari ulama Islam. Bahkan sepakat seluruh ulama Islam mencela ilmu filsafat ini. Mencela ilmu kalam ini. Iya.
Kenapa oleh para ulama ilmu kalam ini sangat dicela? Ya. Karena ilmu kalam ini terdapat di dalamnya berbagai kerusakan-kerusakan. Ya. Terdapat di dalamnya kerusakan-kerusakan yang menyebabkan para ulama rahimahumullahu taala, para ulama kita sangat mencela mempelajari ilmu kalam ini. Baik, saya akan menjelaskan beberapa bentuk kerusakan dari ilmu kalam ini, ya, dari uraian para ulama, ya, supaya kita bisa memahami, ya, kenapa Imam Syafi'i rahimahullah sangat mencela ilmu kalam ini. Sampai beliau berkata, andai kata seseorang yang melakukan segala dosa maksiat selain dari kesyirikan itu lebih baik daripada dia mempelajari ilmu filsafat. Kenapa Imam Syafi'i berkata sedemikian rupa? Ya. Karena yang pertama, ada banyak sebab yang menyebabkan, ya, ilmu kalam ini sangat dibenci oleh para ulama. Yang pertama, karena orang yang berbicara dengan ilmu kalam ini, mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan cukuplah ini dosa yang sangat besar. Ya. Siapa yang masuk ke dalam ilmu filsafat, mereka akan temukan, ya, uraian-uraian filsafat itu dibangun di atas dasar-dasar, dibangun di atas kaidah-kaidah yang rusak, bahkan bersifat kedustaan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulnya, dan terhadap agama. Ya. Dan ini semuanya masuk di dalam berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah telah berfirman, ya, di dalam Al-Quran, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Ya, sungguhnya Allah mengharamkan kekejian, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Kemudian disebutkan berbagai keharaman yang lainnya. Jadi mulai dari yang kecil, kemudian disebutkan keharaman yang lebih besar darinya, lebih besar, kemudian disebutkan kesyirikan, kemudian yang terakhir Allah sebutkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang paling diharamkan, kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti, jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu filsafat. Pasti dia akan masuk mempelajari sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Saya beri contoh misalnya. Dalam ilmu filsafat itu pengingkaran terhadap kehidupan di alam kubur. Ya. Dan ini bukan orang yang belajar ilmu filsafat kalau dia tidak ingkari kehidupan di alam kubur. Kenapa? Sebab akal mereka tidak sampai ke sana. Bertentangan dengan akal. Jelas ya, bertentangan dengan akal. Karena itu dari keyakinan Al-Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya adab kubur. Mereka mengingkari adanya adab kubur. Dan ini terus berjalan. Diwarisi oleh orang-orang yang belajar filsafat hingga hari ini. Ya. Sekarang dia mengingkari adanya alam kubur. Ini adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau dia ingin ilmu, di dalam Al-Quran ditetapkan adanya alam kubur. Ditetapkan adanya kehidupan di alam kubur. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW ditetapkan adanya kehidupan di alam kubur. Iya. Keliru dia mereka kalau mereka mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada penjelasan tentang kehidupan di alam kubur. Ada di dalam Al-Quran. Dan insyaAllah ta'ala akan datang nanti pembahasan dari Imam Syafi'i. Beliau akan menguraikan keyakinan seputar alam kubur. Jelas ya? Maka ini contoh pendalilan. Bagaimana mereka berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian yang kedua. Iya. Kemudian yang kedua. Kenapa para ulama mencela ilmu filsafat ini? Sebab ilmu filsafat ini selalu mempertanyakan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kalau ada ayat, ada hadis, selalu dipertanyakan. Kenapa begini, kenapa begitu? Seakan-akan Al-Quran dan hadis itu tidak cukup. Seakan-akan Al-Quran dan hadis tidak apa? Tidak cukup. Dan ini keliru. Ya, menentang firman Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan Al-Quran dan hadis sudah cukup bagi manusia. Allah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Bukankah telah cukup bagi mereka kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad
sebuah kitab yaitu Al-Quran dibacakan kepada mereka. Harusnya Al-Quran ini sudah mencukupi mereka. Sebab Al-Quran tibyanan likulli syai', menjelas bagi segala sesuatu. Al-Quran adalah tafsil untuk segala sesuatu, rincian, merinci segala sesuatu. Iya, itu Al-Quranul Karim. Demikian pula hadits Rasulullah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berpegang dengan kitab Allah dan berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini sudah dijamin kecukupan yang menjaga dari kesesatan. Tapi orang filsafat tidak. Al-Quran dan hadits tidak cukup. Al-Quran dan hadits tidak cukup. Ya. Mau lihat bukti nggak cukup bagi mereka. Orang-orang ahli kalam semuanya sepakat. Kewajiban yang paling pertama bagi orang yang masuk Islam bukan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan itu kewajiban yang pertama. Ya, kalau kita kewajiban yang pertama mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak. Kewajiban yang paling pertama dia harus pandai menggunakan akalnya, melihat alam semesta untuk membuktikan adanya Tuhan. Ya, itu kewajiban yang pertama. Ya, karena itu mereka katakan awwal wajibin an-nazar. Awal kewajiban adalah melihat, merenungi, mencermati. Itu awal kewajiban. Awal kewajiban. Kalau Nabi bersabda saya diperintah memerangi manusia sampai mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu saja batasannya. Ada ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diterima oleh Nabi, kalau mereka tidak, itu tidak cukup. Ya. Jadi sampai mereka bisa berpikir, bisa merenungi. Ya. Jelas ya? Jadi orang yang masuk belajar filsafat ini artinya orang yang masuk Islam itu harus orang yang jenius semua baru bisa masuk Islam. Ya. Jadi keliru ya dari sudut umum. Sebab yang datang kepada Nabi ada yang pintar, ada orang kota, ada orang Arab Badui. Ya. Jelas ya? Ada yang fasih, ada yang kurang fasih. Bersama dengan itu semuanya mendapatkan ajaran Islam yang sama. Ajaran Islam yang sama. Baik. Maka ini kerusakan yang kedua dari ilmu filsafat. Sehingga dibenci oleh para ulama. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Ilmu filsafat ini. Ilmu kalam ini. Dari perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah ada di masa para sahabat. Tidak pernah ada di masa para tabi'in. Ya. Tidak pernah pula ada di masa para tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik di tengah umat. Tiga generasi terbaik di tengah umat. Tidak ada ilmu filsafat. Tidak ada ilmu kalam di tengah mereka. Iya. Dan apa yang keluar dari 3 generasi ini, itu merupakan lambang kesesatan. Merupakan lambang apa? Kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan ia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, tidak mengikuti kesepakatan ya, para ulama, maka kami akan membiarkan dia larut dalam kesesatannya. Kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan 3 generasi ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa ilmu filsafat ini dicela oleh para ulama? Ya. Karena ilmu filsafat ini akan membawa orang-orang yang mempelajarinya kepada keraguan, kebingungan, kegoncangan. Tidak ada keyakinan pada mereka. Iya. Tidak ada keyakinan pada mereka. Nah, dan ini dipersaksikan. Ini dipersaksikan oleh pakar-pakar filsafat sendiri. Mempersaksikannya. Iya. Mereka menganggap bahwa orang yang mempelajari filsafat itu bagaikan benang yang aut-autan sudah tidak bisa lagi digulung. Mereka mempelajari filsafat semakin tambah ya, rumit untuk diluruskan. Demikian. Ya, karena itu kalau kita melihat dari pakar-pakar filsafat Asy-Syihristani
ya, Fakhrur Razi, Al-Ghazali, ya. Dan selainnya dari pakar-pakar filsafat, mereka bertobat di akhir hayatnya. Mereka bertobat di mana? Di akhir hayatnya. Dan mereka menyesali umur yang sudah berlalu. Ya. Umur yang sudah berlalu, mereka habiskan di dalam mempelajari filsafat. Dan mereka hanya, tumbuh di atas kebingungan saja. Tumbuh di atas kebingungan. Ya. Jelas ya? Baik. Maka ini diantara perkara yang menyebabkan orang yang mempelajari filsafat itu dicela oleh para ulama. Dicela oleh para ulama. Ya. Dan ini saya kira hal yang kalau mungkin saya katakan di hari-hari ini tidak perlu dibuktikan. Ya, sebab banyak dari anak-anak muda yang masuk belajar filsafat, ya keluar darinya dia ragu bahwa Tuhan itu ada. Ya. Dia ragu bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu ada. Ada yang ragu terhadap agamanya. Ya, ada yang ragu terhadap agamanya. Sampai seorang yang bernama Jahm bin Safwan, ya pernah dia mempelajari filsafat ini 40 hari dia tidak pernah sholat. Ragu dia ada Tuhan atau tidak. 40 hari tidak apa? Dia tidak sholat. Maka filsafat keadaannya seperti itu. Ya. Dan yang kelima, dan ini juga ada hubungannya dengan yang keempat, ya, ilmu filsafat ini bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, ya, sebab fitrah manusia itu mengarah kepada hal yang baik. Kalau dia memang akalnya sehat, tidak akan bertentangan dengan pemahaman agama. Baik, ini saya ingin jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Ada sebuah kisah di sini menarik, disebutkan oleh para ulama yang menulis tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam sejarah. Sebab ada buku-buku ya, dan ditulis oleh para ulama kita tentang kelompok-kelompok yang pernah muncul dalam sejarah perjalanan umat Islam, kelompok yang menyimpang, dan disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Ya. Di antara sebuah kisah diterangkan bahwa ada seorang perempuan tua, dia berjemur di depan rumahnya di pagi hari. Ya. Saat berjemur, tiba-tiba ada orang banyak yang berlalu mengikuti satu orang. Ya, maka melihat pemandangan yang aneh, perempuan tua ini bertanya kepada orang yang lewat, ya, wahai anak, siapakah orang tersebut? Ya. Maka salah seorang dari yang lewat yang ditanya ini, dia membanggakan gurunya yang lewat di depan. Dia berkata, wahai ibu, ya semoga Allah merahmatimu, tidakkah kamu tahu siapa orang di depan itu? Ya. Dia banggakan. Kata perempuan tua ini, saya tidak tahu. Apakah dia seorang raja? Kata murid, tidak, bukan seorang raja. Apakah seorang menteri? Bukan. Apakah seorang ini? Bukan. Kalau begitu siapa? Ya, kata muridnya, dia adalah seorang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya. Ini kan ilmu filsafat kan? Ya, kalau belajar filsafat itu harus punya dalil menetapkan bahwa Tuhan itu ada. Ya, perhatikan jawaban perempuan tua ini mendengarkan ucapan bahwa orang ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu apa? Itu ada. Ini orang yang belajar filsafat, dia bangga sebab ilmu filsafat itu jago berdebat, jago membawakan argumen, sehingga punya 1000 dalil. Ini tidak sebarang orang punya 1000 apa? 1000 dalil. Tapi perempuan tua ini memandang dari fitrahnya. Ya. Dia berkata, betapa celakanya orang itu, katanya. Ya. Betapa celakanya orang itu. Ya. Afillahi syak, apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus dibawakan 1000 dalil? Ya. Ini kan fitrah manusia. Ya. Bagaimana perempuan itu berpikir dengan fitrah? Ya. Suatu yang sangat jelas dibawakan 1000 dalil, ini menunjukkan yang dijadikan pendalilan adalah hal yang tidak jelas, kan begitu? Hal yang meragukan. Ya. Maka dia menjawab, apa kepada Allah ada keraguan? Jelas ya? Ya, dan ini bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah firman, afillahi syakkun fafiris samawati wal ard. Apa kepada Allah ada keraguan? Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak mungkin diragukan, ya kan? Tentang adanya Allah. Jadi orang filsafat ini sebenarnya masuk dalam hal yang bingung. Ibaratnya orang yang berada di tengah matahari siang bolong, ya dalam keadaan dibakar oleh terik matahari, tiba-tiba ada yang menantang. Tunjukkan kepada saya dalil bahwa matahari lagi terbit. Ya. Ini kan lucu namanya. Kira-kira bagaimana caranya kita kasih dalil? Kita lihat matahari di atas kita, ya panasnya menyengat kita, tiba-tiba kita diminta menerangkan apa dalilnya matahari lagi terbit. Hah? Nah itulah ilmu filsafat. Jelas ya? Dia adalah hal yang bertentangan
dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrah. Baik. Maka dari makna ini para ulama rahimahullahu taala mencela ilmu filsafat. Kemudian dari sisi yang lainnya, pada ilmu filsafat itu akal lebih didahulukan. Akal lebih didahulukan. Ini bertentangan ya dengan tuntunan agama kita, di mana akal ini ya di dalam agama ia tidak dijadikan sebagai hukum yang mengadili Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah dia adalah ketentuan yang apa? Yang pokok di dalam agama. Adapun akal ada fungsinya di dalam agama kita. Dipakai memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bukan artinya kalau akal bertentangan dengan apa? Dengan dalil, dia tolak dalil, dia pakai akalnya. Iya. Orang-orang filsafat berkata, kalau ada dalil Al-Quran dan hadits bertentangan dengan dalil akli, maka tolaklah dalil nakli itu. Dalil dari Al-Quran dan hadits ditolak, yang didahulukan adalah apa? Adalah akal. Iya. Ini ucapan termaktub di buku-buku mereka, di buku-buku filsafat. Jelas ya? Baik. Kemudian dari sisi yang lainnya, kenapa dicela oleh para ulama? Sebab ilmu filsafat ini dia menggambarkan agama dengan cara yang tidak pernah digambarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Cara yang sangat sulit, sangat rumit. Cara yang sangat sulit dan sangat rumit. Bagaimana tidak? Mereka mengambilnya dari mana? Dari orang-orang Yunani. Mengambilnya bukan dari umat Islam. Iya. Karena itu dicela oleh para ulama. Dicela oleh para ulama. Ya, saya beri contoh misalnya, satu pendalilan ya. Ya. Dari hal yang dipelajari di ilmu filsafat, ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta segala sesuatu. Ya. Kata mereka, kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana cara menjawab? Hah? Kalau orang filsafat ada jawabannya. Oh, itu pertanyaan, ya, tidak boleh ditanyakan. Sebab kalau ditanyakan seperti itu, maka akan ditanyakan lagi siapa yang mencipta Allah. Jelas ya? Kalau ditanyakan lagi, akan ditanyakan lagi. Kalau begitu siapa yang mencipta Allah. Dan terus pasti ada pertanyaan terus ke atasnya. Ya, kaidah filsafat kalau bersilsilah seperti ini itu batil namanya. Tidak diterima secara akal. Ya, ini perhatikan ya cara mereka menguraikan sesuai dengan akal. Ya, hal yang tidak diterima. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan cara yang sangat indah, mudah dan gampang dilakukan. Ya. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Datang kepada kalian syaitan memberikan syubhat." Syaitan Masya Allah mula-mula memberikan pertanyaan yang bagus. Siapa yang menciptakan langit? Ya. Si hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan bumi? Ya, hamba menjawab, Allah yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan ini? Terus ditanya. Sampai akhirnya syaitan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Ini sama ya, pertanyaan syaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Orang-orang filsafat. Ya. Bagaimana cara Nabi menyelesaikan hal ini? Kata Nabi SAW, siapa yang sudah sampai syaitan memperdaya dia ke tingkatan ini, hendaknya dia berhenti. Kata Nabi, hendaknya dia apa? Dia berhenti. Hendaknya dia berucap, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Dan hendaknya dia berkata, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Jelas ya? Ini tuntunan Nabi. Kalau filsafat tidak dilayani. Kalau begitu akan ditanya, siapa yang mencipta ini? Siapa yang mencipta? Terus akan ditanya. Kalau Nabi tidak disuruh berhenti, apa artinya disuruh berhenti? Ya. Pertanyaan diketahui kebatilan dari syaitan. Dia berucap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amantu billah, dia tinggalkan sama sekali. Ya, selesai. Ya, ini obat dari Rasulullah, sangat indah, menjaga keimanan, yang menenteramkan jiwa. Kalau mereka tidak, ya, menjatuhkan di dalam apa? Dalam kebingungan, ya, menambah masalah itu lebih bermasalah lagi. Menambah masalah lebih bermasalah lagi. Ya. Kemudian banyak lagi kerusakan-kerusakan yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan mempelajari ilmu filsafat ini. Saya tidak bisa menguraikan seluruhnya ya. Saya hanya ingin menggambarkan kenapa Imam Syafi'i sangat benci sekali terhadap ilmu kalam ini, terhadap ilmu filsafat. Wa qala, kita baca lagi ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, wa qala Syafi'i, dan masih dari nukilan Yunus bin Abdul Ala, Imam Syafi'i berkata,
laqad ittala'tu min ahli al-kalami ala syai'in law ra'aitu rajulan irtakaba kullama nahallahu anhu ahabbu ilayya min ara sahiba kalamin. Kata beliau, saya telah melihat sesuatu dari ilmu ahlul kalam itu, orang yang mempelajari filsafat itu. Ya. Kata Imam Syafi'i, andai kata saya melihat seorang lelaki melakukan segala yang Allah larang, itu lebih saya sukai daripada saya melihat seorang lelaki itu, ya, dan dia dari orang yang mempelajari ilmu kalam. Ya. Jelas ya? Qala faqultu lahu ma tadri ma kana yakunu sahibana yani Malikan wal Laits. Ya. Baik. Ini selesai sudah ya ucapan Imam Syafi'i. Beliau mencela ilmu kalam. Ya, sekarang dibawakan di sini ucapan yang lain dari Imam Syafi'i. Saya berkata, jadi Yunus bin Abdul A'la berkata kepada Imam Syafi'i, ya, tidakkah engkau tahu apa yang dikatakan oleh dua kawan kami, yaitu Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad? Nah, qala keduanya Imam Malik dan Laits bin Sa'ad berkata, "Lau ra'aitu sahiba kalamin yamshi 'alal ma la ta'man nahiyatahu." Ya. Jadi Imam Malik dan Laits bin Sa'ad berkata, kalau engkau melihat ada orang yang mempelajari ilmu filsafat, dia berjalan di atas air, maka jangan kamu percaya dia. Jangan kamu percaya dia. Ya. Perhatian ya, bagaimana sikap para ulama terhadap orang yang mempelajari ilmu filsafat. Jadi kalau misalnya dia berjalan di atas air, ya ini menunjukkan keanehan ya. Ya, kalau orang-orang di masa ini, wah ini hebat ini, karamah ini namanya, ini wali, kan begitu. Ya. Tapi Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad, ini dua orang imam ya, guru Imam Syafi'i dua-duanya. Ya. Keduanya berkata apa? Kalau engkau melihat orang yang belajar filsafat berjalan di atas air, jangan kamu percaya dia. Tidak mungkin ada orang ilmu filsafat mendapatkan karamah. Itu pasti dari syaitan. Kalau dia bisa berjalan di atas apa? Di atas air. Ya. Imam Syafi'i ketika dipertanyakan ini, ya, mendengar bahwa Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik dan Laits bin Sa'ad berkata seperti itu, Imam Syafi'i berkata apa? Laqad qassara. Kurang Imam Malik dan Imam Laits bin Sa'ad. Kurang dalam menjelaskan. Ya. Apa harusnya? Kata Imam Syafi'i, walakin law ra'aitahu yamshi fil hawa baina as-samai wal ard fala ta'man nahiyatahu. Bahkan kalau kamu melihat orang yang belajar filsafat berjalan di udara antara langit dan bumi, jangan kamu percaya dia, kata Imam Syafi'i. Bukan berjalan di atas air saja, bahkan kalau dia berjalan di atas udara, jangan kamu percaya. Ya. Jelas ya? Karena tidak mungkin ada orang yang belajar filsafat dia di atas kebenaran dan mendapatkan karamah. Ya. Mendapatkan karamah. Walaupun ini bentuk dari keanehan, dan keanehan itu dua macam ya. Ada keanehan sifatnya datangnya dari Allah, itu karamah namanya. Dan ada keanehan datangnya dari syaitan. Ini bukan karamah namanya, tapi gharamah. Ya. Ini namanya gharamah, kerugian. Jelas ya? Ya, tapi masyarakat umum yang mereka pahami, yang penting aneh-aneh, nah ini berarti wali ini. Oh ini orang yang hebat, orang yang berilmu. Itu belum tentu. Jelas ya? Itu yang belum tentu. Ya. Ada perbedaan antara karamah dan selain dari karamah. Baik. Jadi yang pertama, perbedaan yang paling utama dilihat kepada agamanya dan keyakinannya. Kalau dia di atas Al-Quran dan As-Sunnah, baru dikatakan ini orang salih, orang yang baik. Tapi kalau dia belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, tiba-tiba bisa seperti itu, nah ini pasti ada syaitan yang mengantarnya. Ya, jelas ya? Pasti syaitan yang mengantarnya. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, masih nukilan dari Imam Syafi'i, wa qala Ibnu Abdul Hakam, dan berkata Ibnu Abdul Hakam. Di situ tertulis Ibnu Abil Hakam. Diperbaiki itu ya harokatnya. Yang benarnya Ibnu Abdul Hakam, pakai abad bukan abi. Ya, Ibnu Abdul Hakam itu ma'ruf, murid Imam Syafi'i ya. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Iya. Beliau berkata sami'tu Syafi'i yaqul. Ya. Nah, ini biasa terjadi di harokat-harokat buku, cetakan-cetakan buku. Kadang ada kekeliruan di dalam penulisannya. Ya, karena itu saya di banyak tempat, dan mungkin saya akan terangkan nanti. Saya tekankan pentingnya seorang itu belajar langsung dari guru. Dia mengambil langsung dari guru. Sebab kalau dia baca sendiri seperti ini, dia tidak bisa memahami. Ini salah cetak, salah ini. Tapi kalau dia duduk kepada seorang guru, guru akan memahamkannya.
apa yang benar dan bagaimana dia memahami apa yang ditulis itu. Asy-Syafi'i berkata, kata beliau, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Lau alima an-nasu ma fil kalami la farru minhu kama yafirruna min al-asad." Iya. Kata Imam Asy-Syafi'i, andai kata manusia mengetahui bagaimana kejelekan ilmu kalam, ilmu filsafat itu, maka pasti mereka akan lari dari ilmu filsafat. Seperti orang yang lari melihat singa. Ya. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang lihat singa di depannya, dia diam saja? Hah? Ya. Kalau dia manusia masih normal, pasti lari. Ya. Jelas ya? Beda dengan orang frustasi atau sudah depresi. Ya. Mungkin dia tinggal saja di situ, bahkan dia jemput mungkin. Ya. Tapi kalau dia masih normal, pasti akan lari. Ya. Ini sama, beliau gambarkan di sini betapa jeleknya ilmu filsafat itu. Iya, seorang melihatnya, harusnya dia ngeri melihatnya. Dia lari darinya. Iya. Kemudian waqala, dari Imam Syafi'i juga berkata, al-ilmu bil kalami jahlun. Iya. Mempelajari ilmu kalam itu adalah kejahilan. Iya. Jadi orang pelajari ilmu kalam bukan tambah ilmu, tapi tambah apa? Tambah kejahilan. Iya. Nah, ada di ucapan Imam yang lainnya, datang dari Abu Yusuf dan selainnya. Iya. Dia berkata, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Iya. Ilmu tentang filsafat adalah kejahilan, dan jahil tidak mengetahui filsafat itu adalah ilmu. Itu adalah apa? Itu adalah ilmu. Ya, jadi kalau dia bagus ilmunya, terdidik dengan pendidikan agama, dia tidak akan membaca filsafat. Sebab itu akan merusak akalnya. Akan merusak apa? Akalnya. Ya, jelas ya? Karena itu Imam Syafi'i di sini menekankan ya, pembahasan tentang celaan terhadap ilmu filsafat, dan ini penting bagi siapa yang ingin mempelajari akidah. Ya, sebab siapa yang masuk dalam pembahasan akidah dan ilmu filsafat di kepalanya, itu akan rusak pemahamannya. Akan rusak apa? Pemahamannya. Maka dia harus ya, mengembalikan dirinya kepada fitrah. Ya, membuang ilmu filsafat sejauh-jauhnya. Terikat. Makanya tadi di awal pendahuluan saya sebutkan ya, karakteristik akidah yang benar. Akidah yang benar itu diambil dari Al-Quran dan Hadis. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Disepakati oleh para ulama. Sifatnya kejelasan, tidak ada keraguan di dalamnya. Hal yang disepakati. Ya. Hal yang disepakati. Ya. Dan akidah Islam itu sifatnya berada di pertengahan. Ini dari sifat-sifat akidah Islamiyah. Ya, banyak sekali karakteristiknya. Namun ini pokok-pokok yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qala, dan beliau berkata, idza usiya bi syai'in lil ulama fala yu'ta lil mutakallim. Kata Imam Syafi'i, andai kata ada wasiat diwasiatkan untuk para ulama, maka tidak boleh diberikan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Misalnya ada yang berkata, dia mewakafkan misalnya hartanya. Ya, dia punya perniagaan, dia katakan ini perniagaan, keuntungannya saya wakafkan untuk kemaslahatan ulama misalnya. Ya. Maka dihitung ulama di negerinya, fulan-fulan. Kalau ada ahlul kalam, tidak boleh dihitung ke ulama, sebab mereka bukan apa? Bukan ulama. Ini maksud dari Imam Syafi'i. Jelas ya? Jadi ahlul kalam ini tidak dihitung orang yang berilmu, sehingga dimasukkan ke jajaran apa? Ke jajaran ulama. Ulama itu mereka yang mempelajari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Bukan ulama orang yang pandai bicara saja, punya retorika yang memukau. Ya. Dia bisa menyihir orang dengan pembicaranya. Bukan itu yang dimaksud ulama. Tapi ulama adalah orang yang di lisannya Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Ya. Itu yang dikatakan ulama. Ya. Ada pun kalau sekedar berbicara, ya, kemudian membangkitkan semangat, ini siapapun bisa. Bukan hanya muslim saja yang bisa. Orang-orang kafir banyak yang jagoan dalam pidato, berbicara, dalam retorika. Ya, banyak yang hebat. Ya, tapi yang menjadi ukuran seorang alim adalah ilmu yang disampaikan. Nampak ilmu di lisannya. Nampak ilmu di lisannya. Dan ini kelihatan sekali pengaruhnya ya. Kita melihat di masa ini banyak orang-orang yang memanfaatkan kepandaian berbicara saja. Pandai berbicara. Ya, kalau dia awal kali berbicara, orang hadir di depannya, ya, terbakar semangatnya. Ya. Tapi setelah itu
baru keluar dari masjid sudah dingin kembali menjadi es. Ya. Sebab memang hanya apa? Ya. Kemampuan untuk membangkitkan semangat, bukan kemampuan ilmu. Berbeda dengan alim ulama, kadang bicaranya datar, biasa, tapi apa yang dia sampaikan itu adalah cahaya dia letakkan ke hati orang yang mendengarnya. Ya. Sehingga terus menjadi kebaikan untuknya. Ya. Menjadi kebaikan untuknya. Itu sifat dari ilmu. Ilmu itu adalah bekal yang selalu berada di dalam hati. Ya. Mengarahkan seorang kepada kebaikan, menegurnya tatkala dia jatuh dalam kesalahan, mengarahkannya kepada hal yang membawa kebaikan dan manfaat baginya. Itu ilmu agama. Ya. Kalau ilmu sifatnya hanya sementara, ya, memberikan semangat sementara, maka ini bukan dari ilmu atau dia hanya sedikit mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, masih beliau berbicara tentang bahaya ilmu kalam. Waqala, dan beliau berkata, ma urida ahadun bil kalam fa aflah. Kata beliau, tidak pernah ada seorang pun yang mempelajari, menghendaki ilmu kalam, kemudian dia beruntung. Iya. Ini pengalaman dari Imam Syafi'i. Pengalaman dari beliau. Beliau melihat banyak orang yang mempelajari ilmu kalam, dan beliau mencatat tidak ada yang pernah beruntung. Tidak ada yang pernah apa? Tidak ada yang pernah beruntung. Nah, wa qala Rabi' bin Sulaiman, qala Syafi'i. Berkata Rabi' bin Sulaiman dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la ayyalqallahu al-'abd bi kulli dhanbin ma khala syirka billahi khairul lahu min ayyalqallaha bi syai'in min al-ahwa. Kata Imam Syafi'i, yang dikata seorang hamba menghadap kepada Allah dengan membawa seluruh dosa selain dari kesyirikan, itu lebih baik baginya daripada dia menghadap kepada Allah dengan membawa sesuatu dari hawa nafsu ini. Ya, ini kalimat hawa nafsu, jadi bahasa ulama dahulu, itu dibahasakan juga untuk orang-orang yang mempelajari filsafat. Ya, sebab yang mereka gunakan sebenarnya bukan akal sehat, tapi yang mereka gunakan adalah hawa nafsu. Yang mereka gunakan adalah hawa nafsu. Wa qala Rabi', ra'aitu Syafi'iyya nazilan min ad-durja wa qaumun fil masjid yatakallamuna bi syai'in min al-kalam fasah. Ya, kata Rabi', saya melihat Imam Syafi'i beliau turun dari tangga. Maksudnya beliau di masjid, kemudian turun dari masjid. Ya, melewati tangga, dan ada sekelompok kaum yang berbicara di masjid, dan mereka berbicara dengan sesuatu dari ilmu kalam. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mendengar fasah, maka beliau berteriak. Wa qala, dan beliau berkata, imman tujawiruna bi khairin wa imman taqumu anna. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian ingin bertetangga, tinggal di dekat kami, hendaknya dengan kebaikan. Atau kalau tidak, hendaknya kalian berdiri meninggalkan kami. Ya. Jadi maksud beliau, kalau kalian ingin tinggal dekat sama kami yang baik, jangan kalian bicara seperti itu. Kalian ingin tetap berbicara dengan ilmu kalam, silahkan kalian pergi. Silahkan kalian pergi. Ya, dan ini wajar, biasa, bagi orang yang seperti Imam Syafi'i, punya kedudukan di tengah manusia, panutan di tengah kaum muslimin. Ya, beliau berucap apa saja didengar oleh kaum muslimin. Karena itu beliau menegur dengan sangat keras. Ya, orang yang berbicara tentang ilmu filsafat ini. Nah, dan nukilan yang terakhir, ya, dan ini yang sangat masyhur dari Imam Syafi'i. Ya, wa qala Abu Thawr, dan berkata Abu Thawr, wal Karabisi, dan berkata juga Al-Karabisi. Ya, Al-Karabisi ini salah seorang dari murid Imam Syafi'i juga, walaupun dia ada kritikan di dalam masalah yang lain, ya, sehingga Imam Ahmad berbicara keras tentang Al-Karabisi ini. Tapi di sini penulis hanya menukil, ya, sebagai riwayat saja dari Imam Syafi'i, digandengkan dengan Abu Thawr. Kalau Abu Thawr, beliau adalah murid senior dari Imam Syafi'i, dikenal, ahli fikih yang terkenal. Sami'na Syafi'iyya yaqul, kami mendengar Imam Syafi'i berkata. Kata beliau, hukmi fi ahli kalam. Kata Imam Syafi'i, hukum saya terhadap orang yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ayyudrabu bil jarid. Hendaknya mereka dipukul dengan pelepah korma. Ya. Jadi diambil batang korma, pelepahnya,
Ya, orang yang belajar ilmu kalam ini hendaknya dipukul dengan pelepah korma. Wa yuhmalu 'alal ibil. Kemudian kata Imam Syafi'i hendaknya dia apa? Dinaikkan di atas onta. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Ya, dan dibawa berkeliling ke kampung-kampung dan ke kabilah-kabilah, dibawa berkeliling. Ya, wa yunada 'alaihim. Ya. Dan hendaknya diteriakkan, diumumkan kepada manusia. Hada jaza'u man taraka al-kitab was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dia mempelajari ilmu kalam. Ya, jadi hukum Imam Syafi'i ya. Ini kalau hukum ini diterapkan oleh pemerintah ya, kepada orang yang mempelajari ilmu kalam, mungkin tidak ada lagi yang mempelajarinya. Ya, tidak ada yang mempelajarinya. Tapi di masalahnya ya sekarang ini semua orang merasa dirinya bebas. Ya. Setiap orang ada yang merasa muncul sesuatu di kepalanya, dia ucapkan saja, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Ya, walaupun sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh bapaknya, oleh neneknya, oleh kakek moyangnya, ya, terlintas di kepalanya, langsung juga dia ucapkan. Ya. Dan ini banyak sekali di masa ini ya. Ya, sholat dengan dua bahasa lah, perempuan jadi imam lah, apa saja yang ada di kepalanya langsung saja diucapkan, bebas. Ya. Padahal kalau dipikir sudah berlalu 14 abad, tidak ada yang pernah mengatakan boleh sholat dua bahasa. Ya. Dia sendiri lahir baru kemarin sore tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Ya, demikian ya. Maka ini dari aturan di dalam syariat. Tapi hukum yang seperti ini yang diterangkan oleh Imam Syafi'i, ini adalah hukum di pengadilan. Ya, penerapannya ini berkaitan dengan penguasa. Sebab penerapan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum yang memberikan efek jerah secara umum, ini adalah wewenang penguasa. Tidak ada di dalam Islam apa yang disebut dengan nama main adil sendiri, main hukum sendiri. Tidak boleh ada ayah misalnya anaknya mencuri dia potong sendiri tangan anaknya. Itu tidak boleh dalam hukum Islam. Itu kembalinya kemana? Kepada penguasa. Ya. Tidak boleh ada mencuri kemudian digebuki rame-rame sampai mati. Ini dari kesalahan yang sangat fatal di tengah masyarakat kita. Ya. Subhanallah, mencuri sampai dia mati, ya, dipukuli. Ya. Mereka menanggung dosanya. Dan itu dihitung dosa membunuh namanya. Dihitung dosa apa? Dosa membunuh. Nah, harusnya kalau mereka terikat dengan tuntunan agama, ada yang berbuat seperti itu, maka hendaknya diserahkan kepada yang berwenang. Diserahkan kepada yang berwenang untuk menyelesaikannya. Ya, itu bukan urusannya. Dia serahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, pihak yang berwajib menyelesaikannya. Ya, adapun main hakim sendiri, ini tidak dikenal di dalam hukum Islam kita. Jelas ya? Jadi Imam Syafi'i menjelaskan ya, bahwa orang yang mempelajari ilmu filsafat hukumnya harus seperti ini. Ya, dicambuk dengan pelepah korma, dinaikkan ke atas onta, ya, boleh dipukul sambil dikelilingi sambil dicambuk boleh, dan diteriakan ini orang yang belajar filsafat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah supaya manusia tahu tentang hal tersebut. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Muncul bibit-bibit yang jelek pada masa Umar. Ada orang yang bernama Sabiq ibn Asal. Iya. Dia apa? Sabiq ini dia bertanya tentang ayat-ayat berkaitan dengan berbicara tentang mutasyabihat. Maka Umar mendengarnya. Ya. Ada beberapa riwayat. Sebagian riwayat Umar menulis kepada gubernur tempat Sabiq berada. Kata Umar, awal kali tulisan saya ini sampai ke tanganmu, maka rombongan yang paling pertama berangkat ke kota Madinah sudah harus membawa Sabiq. Iya. Sabiq pun sampai depan Umar. Ya. Maka Umar bertanya kepadanya, siapakah kamu? Dia berkata, saya adalah hamba Allah Sabiq. Ya, maka Umar berkata, saya adalah hamba Allah Umar bin Khattab. Tukang cambuk, datang tukang cambuk. Dipukullah Sabiq, dicambuk sampai dia pingsan. Kemudian dipenjara, diobati luka-lukanya sampai sembuh total. Ya. Kembali lagi, dihadapkan kepada Umar. Umar berkata, tukang cambuk, datang lagi dicambuk sampai dia pingsan. Kembali dipenjara sampai dia sembuh luka-lukanya. Kembali Umar panggil tukang cambuk, dicambuk lagi sampai dia pingsan. Kembali ke penjara, balik lagi, dihadapkan kepada Umar.
Kata Umar, tukang cambuk. Sobik akhirnya berbicara. Ya, katanya, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, maka perbaiki cara membunuhnya. Ya. Dia berkata seperti itu. Ya, Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Ya. Tapi kalau engkau ingin yang di kepalaku hilang, saya mempersaksikan, saya sudah bertobat. Ya, dari hal tersebut. Ya, jadi pendidikan Umar, baru ada sedikit berbicara aneh-aneh, Umar menerapkan apa? Hukum yang sedemikian rupa. Sehingga agama ini terjaga, tidak ada yang sembarangan berbicara dalam masalah agama. Ya. Subhanallah, kalau berbicara, ada orang yang berbicara tentang anak perempuannya misalnya, dibicarai macam-macam, dibicarai yang tidak senonoh, akan marah orang tersebut, iya kan? Ini kehormatan agama lebih penting daripada itu berlipat kali. Dibicarakan agama, tidak ada kecemburuan, tidak ada dianggap hal yang sepele, biasa saja. Ya, jelas ya? Maka demikian sikap Umar bin Khattab. Ya, maka setelah mendengar pernyataan Sobik, Umar mengirimnya kembali ke negerinya. Dan Umar perintah kepada gubernur, ya, bahwa ini Sobik, ya, siapa tidak boleh ada yang duduk bersamanya. Ini perintah dari Umar, tidak ada yang boleh duduk bersamanya. Jadi kalau dia Sobik ini masuk ke pasar, ada orang yang kumpul-kumpul langsung bubar semuanya. Ya. Kalau ada yang tidak kenal, misalnya sama Sobik, ya, diteriaki saja, wah itu orang yang dibilangi oleh Amir Mukminin, tidak boleh diduduki, langsung bubar orang semuanya. Sampai akhirnya kelihatan tobat si Sobik ini dengan benar, ya barulah Umar menurunkan perintah supaya kembali kepada keadaan yang biasa. Ini pendidikan Umar bin Khattab. Dan pendidikan ini sangat berharga sekali, berpengaruh sama Sobik. Ya. Perhatikan bagaimana pengaruhnya ketika muncul fitnah Khawarij, yang mengajak untuk keluar melakukan kudeta terhadap penguasa, Sobik diajak juga ikut. Ya. Kata Sobik, adapun saya sudah dididik oleh hamba Allah yang baik, Umar bin Khattab. Ya. Jadi pendidikan berbekas pada dirinya. Ya. Jelas ya? Inilah bagaimana Islam menjaga keagamaan. Ya, bagaimana agama itu dijaga. Tapi sekarang ini, subhanallah, dengan masuknya ilmu filsafat, ya, orang yang mempelajari filsafat itu sedikit wara'nya. Ya, sedikit ia menghormati ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Kalau dibacakan ayat, kalau orang dahulu sami'na wa ata'na, tunduk mendengar dan taat. Ini tidak. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa ayatnya begitu? Ya. Apa dah seharusnya begini? Ya. Jelas ya? Jadi dididik untuk tidak berakhlak yang baik terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Imam Syafi'i memberi hukum yang sedemikian keras. Dan ini dari kemaslahatan umat Islam terhadap orang yang mempelajari apa? Ilmu kalam. Baik, saya kira sudah selesai di sini ya. Pendahuluan yang kedua dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian pendahuluan yang ketiga. Ya. Pendahuluan yang ketiga, kata beliau, Ats-Tsalitsa. Pendahuluan yang ketiga, qala Yunus ibn Abdul A'la. Berkata Yunus bin Abdul A'la, Sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, Inna lillahi ta'ala asma'a wa sifatin ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yasa'u ahadan min khalqillahi azza wa jalla qamat alaihi al-hujjah illa al-imanu biha. Di situ diceritakan antum tertulis ahadun ya. Diperbaiki itu, ditambah harokat apa namanya, ditambah alif supaya menjadi bacanya la yasa'u ahadan. Ya. Kata beliau, idil Qur'anu nazala bihi wa sahha indakum biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawahu anhu al-adl fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjati alaihi fa huwa billahi kafir wa amma qabla thubutil hujjati min jihati al-khabar فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالأكل ولا بالرؤية والفكر. Ya. Ini dari riwayat Yunus bin Abdul A'la, salah seorang murid Imam Syafi'i. Beliau berkata, saya mendengar Imam Syafi'i berucap, sesungguhnya Allah memiliki asma wa sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuh. Nama-nama dan sifat ini diterangkan oleh kitab Allah. Ada di dalam Al-Quran. Wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan
nama-nama dan sifat ini kepada umatnya. Iya. Jadi beliau menegaskan kita wajib mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan apa? Dan sifat. Ini pendahuluan yang ketiga. Dan sebagaimana yang saya singgung tadi, bahwa adanya yang menyimpan dalam nama-nama dan sifat ini terjadi. Ya, sangat banyak di masa Imam Syafi'i, sebelumnya dan setelahnya. Karena itu para ulama di masa Imam Syafi'i banyak berbicara tentang nama-nama dan sifat. Dan mereka menjadikan ini sebagai pendahuluan. Agar supaya selalu diingat. Allah disifatkan, Allah menyebutkan dirinya dengan nama-nama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha husna, yang maha baik, yang maha cantik. Nama-nama yang berada di atas puncak kebaikan dan keelokan. Itu makna al-husna. Maksudnya yang paling baik tidak ada lagi yang lebih baik darinya. Yang paling elok tidak ada lagi yang lebih elok darinya. Jelas ya? Ini makna al-husna. Iya. Ya kalau dikatakan misalnya nama Allah dari Asmaul Husna, Al-Alim, Allah itu yang maha mengetahui, maka terdapat di dalamnya penetapan bahwa Allah itu maha mengetahui. Tidak ada yang lebih mengetahui dari Allah. Kalau dikatakan maha mengetahui, berarti apa saja ya, yang terjadi itu semuanya diketahui oleh Allah. Apa saja semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya dengan asma, dengan nama-nama. Ya. Dan nama-nama Allah sangat banyak. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidah. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Ya. 99 nama, 100 kecuali 1 sama ya. Memiliki 99 nama. Ya, 99 ini bukan pembatasan. Maksudnya 99 ya, dari apa yang dikabarkan di dalam hadis. Ya. Karena memang kalau dilihat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, nama-nama Allah yang dikabarkan kepada kita itu mendekati 99. Ya, dan mungkin saja lebih. Jelas ya? Dan ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah simpan di sisinya, dari ilmu gaib di sisinya. Ya. Karena itu di dalam doa yang Nabi SAW berucap dengannya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak atau allamta bihi ahadan min khalqik atau ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan seluruh nama yang merupakan nama bagimu. Ya. Engkau menamakan dirimu dengan nama itu. Nama yang engkau ajarkan kepada hambamu bahwa itu adalah nama-namamu. Atau nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Berarti ada nama yang diajarkan dan ada nama yang apa? Belum disebutkan. Jelas ya? Maka nama-nama tidak terbatas pada 99. Tidak terbatas pada 99 nama. Iya. Dan fikih tentang Asmaul Husna ini termasuk ilmu yang sangat indah. Bahkan dia adalah pembahasan akidah yang sangat utama untuk dipelajari. Sangat utama untuk dipelajari. Namun ini perlu pembahasan tersendiri. Kita memahami dan mengkaji setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Wasifat. Dan Allah mempunyai sifat-sifat. Beda ya antara nama dan apa? Dan sifat. Nama itu adalah penamaan. Sifat adalah sesuatu yang dia bersifat dengannya. Iya. Kalau nama pasti mengandung sifat. Kalau dikatakan Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat ilmu. Ya, sebab tidak mungkin dinamakan yang maha mengetahui dan tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai ilmu. Jelas ya? Tapi kalau Allah dinamakan dengan sebuah sifat, belum tentu diambil darinya sebuah penamaan. Belum tentu diambil darinya sebuah apa? Sebuah penamaan. Iya. Jelas ya? Jadi kalau Allah berfirman Dzul Jalali wal Ikram. Allah itu yang maha memiliki Al-Jalal. Ya. Memiliki keagungan wal Ikram.
Ya, belum tentu bisa dikatakan bahwa Allah itu Al-Jalil. Jelas ya? Nabi tidak boleh namakan, belum tentu bisa dikatakan nama Allah Al-Jalil. Ya, sebab dari kata Al-Jalal sifat. Dari sifat belum tentu bisa dipecah darinya nama. Jadi secara umum kita memahami bahwa Allah mensifatkan dirinya dengan nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat ini mutlak harus berasal dari mana? Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa itu adalah nama Allah, kita sebut itu adalah nama Allah. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan tidak diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW, maka kita lihat nama itu. Kalau maknanya tidak bagus, itu pasti Allah disucikan dari hal yang tidak baik. Ya. Kalau maknanya baik, ya. Kalau maknanya baik, maka tidak boleh seseorang menetapkannya dan tidak boleh seorang pula menafikannya. Ya. Jelas ya? Maka ini dari kaidah-kaidah umum yang hendaknya dijaga oleh seorang di dalam mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan nama-nama, atau Allah memiliki nama-nama dan sifat. Ja'a biha kitabuh, diterangkan di dalam kitabnya. Dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. La yasau ahadan min khalqillahi azza wa jalla qamat alaihi al-hujjah illa al-imanu biha. Tidak ada kelapangan bagi siapapun dari makhluk yang sudah tegak hujjah baginya, tidak ada kelapangan baginya kecuali dia harus beriman dengannya. Ya, jadi kewajiban bagi seorang makhluk yang mendengar ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah yang menjelaskan nama dan sifat, kewajibannya hanya satu. Kewajibannya dalam mengimani nama dan sifat tersebut. Idil Qur'anu nazala bihi, karena Al-Quran menjelaskannya, turun menerangkannya. Wa sahha indahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anhu al-'adl, dan telah sahih penamaan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat yang terpercaya, sahabat yang adil. Fa in khalafa dzalika ba'da thubutil hujjati alaihi fa huwa billahi kafir. Apabila dia menyelisihi hal ini setelah hujjah tegak baginya, maka dia dianggap kafir kepada Allah. Ya, ini hukum Imam Syafi'i ya. Jadi orang yang mengingkari nama dan sifat dianggap apa oleh beliau? Dianggap kafir. Tapi di sini beliau bedakan dan beliau rinci hukum kafirnya bagaimana. Kata beliau, amma qabla thubutil hujjah min jihatil khabar, ya, fama'dzurun bil jahl. Jadi kalau dia menyelisihi setelah tegak baginya hujjah, ya, hujjah sudah tegak, sudah dijelaskan kepadanya secara detail, dia tidak bisa lagi menolaknya. Ya. Setelah itu dia masih mengingkari, maka ini dianggap kafir. Jelas ya? Adapun kalau dia jahil, ya, tidak mengerti, dia ingkari karena dia tidak tahu, maka ini dianggap ma'dzur, dia mendapat udzur. Jelas ya? Dianggap udzur. Kenapa sedemikian keras hukum Imam Syafi'i bagi orang yang menyelisihi, tidak menerima nama-nama dan sifat Allah yang sudah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah? Kata beliau, karena ilmu tentang nama-nama dan sifat ini tidak bisa didapatkan dengan akal. Tidak pula didapatkan dengan melihat dan memikirkannya. Iya. Jelas ya? Dimaklumi manusia itu bisa berpikir sesuatu, bisa menggambarkan sesuatu, kalau sesuatu itu pernah dia lihat. Iya kan? Sesuatu pernah dia lihat. Atau sesuatu pernah dia dengarkan. Ya. Atau kalau tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengarkan, ada orang yang pernah melihatnya menggambarkan kepadanya. Begini dan begini. Ya. Atau kalau tidak pernah ada yang menggambarkannya, dia pernah melihat yang serupa, yang semisal dengannya. Dia pernah melihat yang semisal dengannya. Jadi semuanya tidak ada di dalam nama-nama dan sifat Allah. Jelas ya? Tidak ada dalam nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah, ya, dan sifat-sifat Allah dikabarkan kepada kita. Dijelaskan dan maknanya jelas, terang. Adapun bagaimananya, pembagaimana tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah ada yang serupa dengannya. Ya, karena itu tidak boleh seorang masuk di dalam hal ini. Ya, tidak boleh seorang masuk dalam hal ini dengan akalnya, dengan memikirkannya, ya, dan sebagainya. Jelas ya? Karena itulah orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari, ya,
Mereka mengingkari nama-nama, mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Kenapa? Sebab tidak masuk di akal mereka. Demikian pula orang-orang Jahmiyah, mereka bahkan mengingkari seluruh nama dan sifat, kecuali satu sifat saja, sifat al-wujud. Ya. Ini semuanya karena mereka terpengaruh dengan ilmu filsafat. Dan orang-orang Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Menetapkan berapa? 7 sifat. Nanti ujung-ujungnya berubah menjadi sifat 21. Iya. Bagi mereka. Orang-orang Maturidiyah, ya, semisal dengannya, tapi ada tambahan sifat ke-8. Ya. Ada orang-orang Al-Kullabiyah, ya, atau orang-orang Al-Kullabiyah yang menambah sifat ke-8. Orang-orang Maturidiyah, mereka membedakan antara sifat yang sifatnya dzatiyah, tetap terus-menerus bersama Allah, dengan sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ada yang mereka tetapkan, ada yang mereka nafikan. Jelas ya? Ini semuanya dasarnya kenapa mereka menolak tidak beriman? Karena mereka mempelajari ilmu apa? Ilmu filsafat. Karena itulah Imam Syafi'i sudah mengingatkan dari awal. Ya, bahayanya mempelajari hal tersebut. Karena ini merusak keyakinan. Merusak keyakinan. Maka ini dasar ya, dari Imam Syafi'i. Baik. Ini ucapan beliau di pendahuluan yang ketiga, ada 3 ya. Ada 3 ucapan beliau. Ini baru ucapan yang pertama. Ya, dan insyaallah taala waktu sudah habis. Ya, sesi yang kedua selesai, insyaallah kita akan lanjutkan nanti sesi yang ketiga setelah sholat asar nanti. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.